jaga. Sama seperti kalau kita ke dukun, syirik. Nah, sudah cukup. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, mau ujub, mau riya, syirik. Nah, udah jaga, diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, sebagai seorang Muslim ya Pak Ustadz, pingin juga kita ini itu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita lah kepada Allah, kan gitu ya. Betul. Hal-hal apa saja sih sebenarnya Pak Ustadz yang bisa kita lakukan ini untuk memperbanyak iman kita ya? Istilahnya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu ya, untuk akhirat. Sedekah 5.000, kita harus 10.000. Emang harus Kan gitu. berlomba-lomba. Lomba-lomba itu kan bisa dia 5.000, kita 1.000 aja. Itu lomba yang mau kalah itu. Iya. Gimana Pak Ustadz kiat-kiatnya ini Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan hanya cuma masalah sedekah ditambahi boleh, bukan masalah cuma itu. Tetapi sebenarnya itu diawali dari niat dulu. Niatnya. Ya, niat dulu akan menjadikan semua yang kita kerjakan itu adalah suatu kebaikan. Nah, padahal kalau kita memang bukan perampok, kita bukan pencuri, kita bukan koruptor. Nah, kan koruptor juga kadang-kadang nggak mengakui dirinya koruptor ya. Bukan rentenir. Bukan rentenir, kan gitu ya. Itu kan bisa aja setiap hari itu sebenarnya bisa aja suatu kebaikan. Ya, umpamanya kerja dari mulai awal berangkat berdoa. Jadi berdoa mau berangkat, kemudian sampai di kantor berdoa untuk bekerja. Kemudian pada saat bekerja ada ujian yang harus dihadapi. Nah, di titik-titik itu niatkan semuanya karena Allah Ta'ala, sehingga menjadikan yang kita kerjakan hari itu, umpamanya hari itu betul-betul sesuatu kebaikan. Sehingga di hari itu tidak ada waktu kecuali berbuat baik. Sebenarnya berlomba itu kepada teman orang lain atau kepada nafsu diri sendiri? Nggak ada bandingannya dengan orang lain. Sebenarnya kalau bandingan orang lain itu hanya melihat orang itu kok ibadahnya bagus, ya monggo silahkan kalau itu menjadi semangat. Akhirnya kita ingin berlomba menjadi seorang yang berbuat baik terus-menerus, ya silahkan. Asal jangan iri ya Pak Ustadz ya itu ya. Kalau iri tentang baiknya orang lain masih boleh. Jangan iri terhadap duniawi, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi semua yang kita kerjakan itu suatu kebaikan. Lah, kan ada waktu kosong, isi aja dengan zikrullah, kan sama aja. Isi aja dengan zikrullah. Jadi setiap hari adanya seperti itu. Nah, berlomba-lomba untuk apa ya? Kita aja berbuat baik. Nah, padahal kalau kita itu melihat dari satu sisi, dalam surat Az-Zariyat diceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik, selalu. Jadi setiap saat. Nah, seperti tadi, bekerja, kemudian dia zikrullah, kemudian di dalam sehari-hari apa? Jangan mengumpat. Kalau bicara jangan mengumpat, jangan suuzon, jangan putus asa. Itu kan setiap hari. Perkataan dan perbuatan. Iya, kemudian dengan istri, bagaimana istri itu melihat kita itu seneng. Nah itu kan harus kita berlomba karena begitu. Lah kan begitu. Iya. Lah kalau kamu itu istri pengennya lihat kamu itu seperti es, ya kamu tinggal diem aja kan gitu. Berlomba untuk memaki. Iya, gitu lah.
Itu yang tidak boleh. Jadi memang harus direncanakan. Jadi berlomba dalam kebaikan itu harus direncanakan. Betul, direncanakan. Jadi berlomba dalam kebaikan itu setiap saat ya. Jadi siapa lawannya? Nggak ada lawan. Ya memang kita itu seneng aja melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena Allah, karena itu tujuan kita nanti kan di surga. Ketemu anak salah sedikit, nggak usah dimarah, ya dinasihatin. Kalau nanti anak itu menjawab, oh ini anak saya mengajak adu argumen nih, ya aja adu argumen dengan sehat. Oke. Kan gitu, jadi sehingga anak itu ngerti, oh gitu ya. Oh gitu ya, akhirnya dia ngerti. Yang penting tetap menjaga emosi gitu. Iya, nah itu kan sebenarnya berlomba. Jatuhnya pinteran anaknya. Ya alhamdulillah kan gitu ya kira-kira. Tapi kalau ayahnya atau ibunya itu mengerti kalau anaknya salah, dinasihatin dia itu agak naik, itu kan tahu kalau anaknya yang salah sebenarnya. Tinggal santai aja, hadapi aja ya. Seperti itu. Nah, di situ sebenarnya diceritakan bahwasanya berbuat baik setiap saat itu ada dampaknya. Dampaknya salah satunya wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, itu nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Bisa ya, Pak. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kalau di langit ada jalan rezeki berarti ini dunia hubungannya. Berarti apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan walaupun tidak terucap, itu nanti Allah akan memberikan. Allah akan memberikan yang tidak terucap ikhtiar. Tapi terniat. Iya ada di sini. Inginnya apa kan ada di sini. Tapi tidak terucap secara lahiriah karena minta secara duniawi ya di dalam surat Al-Isra ayat 18 itu nanti kalau minta dunia bisa masuk dimasukkan neraka ya kita nggak usah minta ya tahu aja sebenarnya. Karena Allah kan tahu isi hati hamba-hambanya. Jadi kita ingin apa ya tahu aja sebenarnya. Seperti niat itu kan nggak pernah terucap. Ya di dalam hati. Niat itu kan dalam hati. Mau niat kamu wudhu ya cukup Bismillah kan gitu ya. Niat mau sholat duhur, subuh, asar, maghrib itu kan tinggal di sini aja. Jadi itu yang terbaca oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi lakukan aja terus menerus. Nah, nanti kalau kamu itu berlomba-lomba dalam kebaikan, akhirnya nanti keluargamu yang ngikutin. Kalau umpamanya kamu berlomba-lomba jalan kaki, lari, nanti istrimu bisa aja ngikutin kan gitu. Amin, ya. Amin. Karena anakmu juga akhirnya ngikutin kan gitu. Amin. Kan itu bisa aja kalau betul, memang untuk kesehatan, untuk ini, untuk kan monggo-monggo aja. Berlomba-lomba di dalam melakukan hal baik itu niat apa aja. Jadi sehari itu kamu ngelakuin apa. Harus belajar beneran, makanya banyak para ustadz itu senantiasa mengingatkan ya berlomba-lomba baik itu ya macam-macam. Kalau kehidupan sehari-hari itu malah Allah itu yang suka seperti itu. Kemudian kalau kosong ya zikrullah aja, mau istighfar, mau bertasbih, mau memuji Allah, begitu aja tanpa orang itu dengar. Umpamanya pas di halte kamu duduk sini saya gini, astagfirullahaladzim. Kan dia nggak seperti itu. Malah takut sebelahnya itu. Atau subhanallah. Lah itu kan mau zikrullah beneran atau mau pamer sebenarnya kan gitu. Jadi cukup lirisir istilahnya ya. Hanya kita yang mendengar sendiri, dermimil lah istilahnya kalau bahasa Jawa. Tapi bukan dermimil ya. Zikrullah tapi hanya kita dan Allah aja. Nggak usah kencang-kencang. Nah itu ya sama, itu tetap berbuat baik. Untuk mengisi waktu kosong sebenarnya apapun bentuknya silahkan aja kecuali ya kalau kamu lagi buang air besar ya jangan kan hal-hal begitu ya janganlah ya tidak pada tempatnya Berarti berlomba-lomba dalam kebaikan jangan sampai mengharapkan tepuk tangan penonton ya. Doi nggak perlu. Nah, berlomba-lomba ya. bahasanya keren ya, tepuk tangan penonton. Kan urusan kita akhirat sih. Jadi nggak perlu ada orang tahu, yang tahu hanya Allah dengan kita aja kan gitu ya. Sehingga nanti semakin lama Allah akan semakin banyak memberikan hidayah kepada kita. Hidayah kalau kita kerjakan Allah akan memberikan rahmat. Semakin lama semakin runduk sehingga orang tidak tahu yang kita kerjakan setiap harinya itu insya Allah baik, orang juga enggak akan bisa tahu karena kebaikan itu
tertutupi oleh kita sendiri yang nggak pernah mau bicara, biasa aja, dibuka-buka yang nggak mau membuka, seperti itu. Jadi berbuat baik setiap saat, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan itu harus kita kerjakan terus-menerus. Umpamanya yang dulunya sholat hanya 5 waktu, akhirnya sholat ditambah dengan sunnah, kan seperti itu. Kita dari dulu dengar ini Pak Ustadz, tapi enggak paham maksudnya berlomba-lomba itu. Malah sering dulu teman-teman gini, yuk kita berlomba-lomba nih fastabiqul khairat. Kamu nyumbang berapa? Itu jadi kayak jadi urusan apa namanya gengsi, jadi kayak gitu itu Pak Ustadz. Ya itu akhirnya kan hanya di mata manusia. Betul. Akhirnya itu muncul ujub, riya, bangga, sombong dan sebagainya. Iya. Tapi kalau berlomba-lomba dalam berbuat baik atau kebaikan itu niat aja kita sehari-hari, kemudian kita tingkatkan amal soleh kita, kan seperti itu. Sudah dijawab oleh Allah Ta'ala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu, kalau jalan rezeki berarti dunia. Dan apa dijanjikan Allah kepadamu, kalau Allah berjanji berarti ini surga. Surga. Jadi sebenarnya kalau orang itu senantiasa berbuat baik karena Allah Ta'ala, karena dia beriman, ya dia insya Allah akan mendapatkan 2, yaitu dunia dan akhirat, surga. Kan seperti itu. Nah, insya Allah harus difahami. Jadi fastabiqul khairat itu untuk diri kita. Kalau untuk kita bersama teman-teman, wah ini mau pamer ini sebenarnya. Mudah-mudahan itu bisa kita kerjakan setiap saatnya, sehingga itu akan menjadi amal-amal soleh. Kan seperti itu, kita kerjakan dengan istiqomah, sehingga tidak banyak orang tahu bahwa kita itu mengerjakan kebaikan-kebaikan dari sunnah-sunnah Rasulullah yang jarang sekali orang itu fahami. Ya insya Allah kalau kita kerjakan terus-menerus sampai akhir hayat kita, ya kita jaga, tidak ujub, tidak riya, tidak bangga, insya Allah itu akan menjadi amal soleh kita. Amin. Ya, sehingga itu akan menjadi nilai nanti pada saat nanti kita di yaumul qiyamah, dihisab nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, silahkan berniat akan Allah Ta'ala dijaga. Insya Allah jangan ujub, jangan riya, karena ujub, riya, bangga itu syirik sebenarnya. Jadi kita dilarang untuk melakukan itu. Jaga, sama seperti kalau kita ke dukun, syirik. Nah sudah cukup. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, mau ujub, mau riya, syirik. Nah udah jaga, diem aja. Belajar seperti walaupun sulit, sulit itu kan baru proses belajar. Nanti kalau sudah terbiasa ya insya Allah ya biasa-biasa aja. Tidak ada gerakan hati atau pikiran itu ingin memunculkan diri kita itu siapa, tidak perlu seperti itu. Jadi senantiasa tetap aja berlomba dalam kebaikan, ya kita urus diri kita sendiri untuk berbuat baik. Kita ajari keluarga kita untuk berbuat baik, ya istri, ya anak, semuanya. Dengan tanpa kita minta balasan kepada siapa. Kalau ada orang bertanya, dijawab dengan tanpa ada rasa bangga, biasa saja. Mudah-mudahan itu menjadi amal-amal soleh kita. Berbuat baik, berbuat karena Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi amal-amal soleh. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengerjakan perlombaan perbuatan baik itu setiap saatnya. Amin. Ya, jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Iya, harusnya seperti itu. Itu kan berlomba, jadi ya. Tapi yang tahu ya hanya kita sendiri. Insya Allah kita jaga istiqomah kita dalam melakukan amal-amal soleh. Nggak perlu kita itu munculkan ujub, riya, bangga, bahkan sombong. Nggak perlu. Jadi kita belajar, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala terus-menerus setiap saatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.